Om Swastiastu. Saudara-saudara pencinta Tosanaji, di hari yang baik ini di Bali, hari ini adalah hari suci Pagarosi. Semoga semua teman-teman, saudara-saudara sukses dan berbahagia selalu. Nah, sekarang saya Agung Kompian Sayoga dalam kesempatan yang baik ini kembali akan mereview sebuah pusaka. Pada kesempatan ini saya membawa sebuah keris Patrem Bali, di mana kita melihat keris yang cukup indah. Dalam video jarak dekat kita melihat keris ini, di mana handle atau patinya berupa danganan tetogogan yang berbentuk Prabu atau seorang raja. Sedangkan sarung ganja dan sarungnya ini berbentuk batun poh. Adapun kayu yang dipakai, dari segi warna, di sini menggunakan 3 kayu yang warnanya berbeda. Pertama, kayunya putih, kedua, kayunya merah, dan ketiga, kayunya hitam. Kayu yang berwarna putih ini adalah kayu peradah putih. Sedangkan kayu yang berwarna merah ini adalah kayu pang, dan kayu yang berwarna hitam ini adalah kayu areng. Sedangkan cincin keris terbuat dari perak. Semua kayu ini memiliki khasiat tersendiri di Bali. Di Bali, 3 warna utama yang sering disebut tridatu, yaitu warna merah, putih, dan hitam. Mungkin dengan dasar itulah sarung keris dan pati atau gagang keris ini dibuat. Dari wujud luar, tentu kita dapat melihat ini adalah murni seni keris di Bali. Tentu dibuatnya di Bali juga. Sedangkan isi dalam keris ini kita tidak tahu apakah dia tangguh di mana. Lagi sebentar kita akan melihatnya bersama-sama. Sekarang kita akan coba membuka pusaka ini, keris Patrem ini. Wah, luar biasa, antik dan berwibawa sekali. Dalam jarak dekat, kita bisa melihat dapur keris ini. Kita akan melihat dengan seksama. Di sini ada tikel alis, pejetan 1, gandiknya lugas, tidak ada tingil. Secara umum keris ini dimasukkan dalam dapur keris tilam upih. Jadi keris tilam upih, di mana sesungguhnya keris tilam upih itu memiliki suatu filsafat bahwa keris ini juga hendaknya dikoleksi oleh seseorang agar
bisa harmonis di dalam rumah tangga. Dalam upeh artinya dasar atau tikar untuk tempat tidur atau beristirahat, sehingga mendapatkan kenyamanan. Nah, kalau dari segi pamor, kita amati di sini ada garis lurus di pinggir-pinggir keris ini sampai ke bawah. Ya. Nah, itu termasuk pamor wengkon. Dan di bawahnya juga ada seperti seekor ular dan manusia. Mungkin ini termasuk juga dia pamor Raja Gundala. Nah, sedangkan di sisi yang lain kita balik. Nah, ini adalah pamor Raja Gundala. Ya, kelihatan sosok yang ada di dalam keris ini. Itulah berarti keris ini memiliki dua pamor. Yang satu adalah pamor wengkon dan yang baliknya adalah pamor Raja Gundala. Nah, di mana pamor wengkon ini artinya sebuah perlindungan atau melindungi pemiliknya. Nah, sedangkan pamor Raja Gundala, keris ini baik dipakai atau dapat melindungi pemiliknya apabila dibawa ke tempat-tempat yang angker. Bisa dibawa berpergian apabila ke tempat-tempat yang angker, baik untuk perlindungan dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama dari roh-roh gaib. Keris yang memiliki dua pamor di Bali sering disebut dengan seliwah, artinya dia memiliki pamor yang unik. Nah, jadi sisi satu dengan sisi yang baliknya berbeda, sehingga disebut dengan seliwah. Keris ini saya dapatkan dulu besinya saja, jadi kerisnya saja. Nah, sedangkan gagang dan sarungnya saya bikin sendiri. Nah, tentu tahu pasti dan dengan jelas kayu yang dipergunakan. Dari segi ukuran, keris ini panjangnya 21 cm panjang bilahnya. Kan ini satu jengkal orang dewasa. Melihat dari ciri-ciri keris ini, dari segi pamor, warna besi yang hitam kebiru-biruan. Di sini ada cekok sedikit. Kondisinya masih sangat utuh, walaupun sudah sepuh. Namun kondisinya tetap utuh. Pamornya juga bagus menyatu dan tidak terlalu berat. Tentunya keris ini memiliki lipatan yang cukup di dalam proses pembuatannya. Nah, kalau menurut saya sendiri, dulu pernah saya mengira keris ini adalah patrem keris Bali. Ternyata
setelah dikoordinasikan dan melihat informasi di YouTube maupun beberapa dengan sahabat, ternyata keris ini termasuk tangguh Mojopahit atau stil Majapahit. Nah, mungkin keris ini dibabar atau dibuat di era zaman kerajaan Majapahit, di mana era kerajaan itu sangat panjang sekali, tentu menghasilkan ribuan keris dan tersebar mungkin di seluruh dunia. Nah, besinya kebiru-biruan dan pamornya juga ini harus diwarangi lagi. Nah, mungkin itu yang dapat disimpulkan pada kesempatan ini. Demikianlah saudara-saudara pecinta Tosanaji, berarti keris ini yang saya bawa ini adalah dari segi luar dia dibuat di Bali, sedangkan isi dalamnya keris ini adalah termasuk tangguh Majapahit. Nah, saudara-saudara, dalam memilih Tosanaji ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah keutuhan daripada keris itu sendiri. Yang kedua adalah tangguh, masa penciptaannya. Dan yang ketiga adalah sepuh. Semoga ada manfaatnya, setidaknya untuk sharing kita bersama. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.